Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan, Akulah Tuhan, sembahlah aku. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26 tertulis demikian, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah mengenai pertanyaan yang sering kali diajukan oleh banyak orang. Apakah Yesus mengatakan, Akulah Tuhan, sembahlah aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui apakah Yesus mengatakan, Akulah Tuhan, sembahlah aku, maka kita perlu melakukan 3 analisa, saudara. Yang pertama adalah analisa konteks ayat. Dari ayat tersebut jelas sekali apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, dan siapa yang dimaksud dengan Bapa di dalam pernyataan Tuhan Yesus? Bapa yang dimaksud ialah Allah, sehingga dengan demikian Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang melihat Yesus telah melihat Bapa. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata, Akulah Guru dan Tuhan. Di dalam teks Yunani Tuhan di situ dituliskan dalam kata kurios, dan kurios dalam ayat tersebut bermakna Tuhan, bukan sekedar Tuan, saudara. Kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 23 Tuhan Yesus menyebutkan soal penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari analisa konteks ayat kita dapat memahami bagaimana Tuhan sesungguhnya dengan jelas menyatakan dirinya adalah Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Yang kedua, saudara, analisa respon pendengar. Sudah saya sebutkan pada bagian sebelumnya bahwa pendengar pernyataan Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Yahudi, hendak melempari Yesus dengan batu. Dan di situ dituliskan bahwa sekali lagi, di dalam ayat tersebut tertulis, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Makna sekali lagi berarti bahwa mereka sudah berulang kali hendak melempari Yesus dengan batu. Jadi jelas, saudara yang dikasihi Tuhan, dari respon para pendengar pernyataan Tuhan Yesus, Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Yang ketiga, saudara, analisa makna tersirat. Dalam pelajaran bahasa Indonesia yang pernah kita tentu pelajari, kita diajarkan tentang makna tersirat dan tersurat dari kalimat tertulis maupun lisan. Coba saudara ingat pelajaran bahasa Indonesia itu dan praktekkan dalam membaca dan memahami Alkitab. Di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat yang kalau saudara baca, khususnya pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus, ya, maka saudara akan memahami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang harus kita sembah. Itu sebabnya saudara, bila kita mempertanyakan apakah Yesus menyatakan dirinya Tuhan, jawabannya adalah iya. Dia mengatakan berulang kali hal itu, saudara. Tuhan Yesus berulang kali menyebutkan, baik secara langsung maupun secara tersirat, bahwa Akulah Tuhan, sembahlah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini saudara terus-menerus mencari alasan yang membuat saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bayangkanlah suatu saat ketika saudara berada dalam penghakiman, kemudian saudara ditentukan masuk ke dalam kebinasaan. Saudara bertanya, Tuhan Yesus, mengapa engkau tidak mengatakan Akulah Tuhan dan sembahlah aku? Maka Tuhan Yesus akan menjawab, betapa bodohnya engkau. Sebab begitu banyak firman yang aku katakan. Aku berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah guru dan Tuhan. Firman-Ku sudah kusampaikan, tapi engkau tidak mau percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang disingkirkan Tuhan pada hari penghakiman. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang harus kita sembah. Terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu dan engkau akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena kebenaran firman-Mu yang tersingkap bagi kami pada hari ini. Engkau sungguh-sungguh telah menyatakan diri-Mu adalah Tuhan dan Engkau layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, para pendengar renungan ini, supaya Engkau bekerja dalam hati mereka, menjamah mereka. Setiap pendengar yang sudah percaya kepadamu semakin teguh di dalam Engkau. Dan bagi yang belum percaya, supaya Engkau menjamah hati mereka, dan mereka mau membuka hatinya bagi Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas kami semua, sepanjang hari ini dan hari-hari seterusnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Dan sampai berjumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.